Ada nggak presiden selama Indonesia merdeka ini, presiden yang lu dukung 100% full? Nggak ada. Atau yang mendekati sempurna lah. Soeharto gue demo dulu. Untung nggak hilang loh. Itu waktu itu ngumpet-ngumpet lah. Waktu itu ngumpet-ngumpet ya? Nggak gini ya? Nggak gini. Siapa ya? Gus Dur. Habibie juga kita demo dulu. Karena dia ngabisin APBN, dipakai buat industri strategis gitu kan. Yang buat kita itu nggak rasional dalam keadaan ekonomi bangkrut, investasi terlalu besar di bidang teknologi. Tapi idenya bagus gitu kan. Tapi pilihan kebijakan waktu itu keliru itu. Gus Dur ya gue dukung waktu itu kan karena teman segala macam. Tapi Gus Dur kemudian kehilangan kemampuan untuk memainkan politik parlemen tuh. Tapi kita udah tahu ya, udah Gus Dur udah pasti lakukan hal yang drastis, ngeledek parlemen segala macam itu, bahkan mau keluarin apa namanya itu perpu untuk membubarkan parlemen segala macam. Tapi Gus Dur ninggalin sesuatu loh, yaitu kemajemukan itu. Betul. Pak Harto meninggalkan infrastruktur. Habibie meninggalkan ide tentang 4.0 teknologi yang baru sekarang dibicarain tuh. Megawati misalnya ninggalin apa? Megawati ninggalin nama bapaknya tuh. Karena dia nggak mungkin dipisahkan dengan Soekarnoisme kan. Jadi SBY meninggalkan demokrasi. Zaman SBY nggak ada satu orang pun yang dibui karena berbeda politik. Nah sekarang Jokowi misalnya kita mesti pikirin ninggalin apa? Masa ninggalin infrastruktur kan? Infrastruktur kan bagian gampang untuk dibongkar ulang kan. Di Korea, Jepang, jembatan-jembatan dibongkar ulang tuh. Di Amerika yang namanya highway segala macam banyak yang sepi tuh. Jadi nggak mungkin legacy Jokowi itu pada infrastruktur tuh. Apa legasinya? Yang nggak ada itu. Ekonomi buruk, pendidikan buruk, demokrasi buruk. Jadi orang mungkin akan ingat Pak Jokowi diingat sebagai Pinocchio misalnya. Jadi kan nggak enak kan? Jadi lu mengatakan bahwa yang paling buruk saat ini adalah saat di pemerintahan Jokowi. Memang karena gini ya, orang anggap mau uji Pak Jokowi bikin apa dalam demokrasi itu untuk mempertahankan demokrasi. Gue bilang salah itu. Jokowi masuk dalam sistem yang udah demokratis itu dari 98 udah demokrasi itu. Sekarang dia bikin demokrasi merosot selama 10 tahun ini. Yang ada hari ini kan cuman itu radikalisme, fundamentalisme segala macam itu. Jadi dia nggak paham sejarah bangsa ini, asal tuduh. Nah biasanya rejim itu mulai asal tuduh kalau dia gagal mensejahterakan rakyat. Jadi ini kamuflase nih. Nanti ada teroris segala macam tuh. ISIS ketuanya apa pimpinannya kemarin terbunuh, tapi masih ada radikalisme di Indonesia. Terus kaitannya apa itu? Kan udah nggak ada idenya tuh. HTI misalnya udah ditutup, dibubarin, tapi masih dianggap separoh. Ini contoh nih kemarin. Gue udah 3 kali dalam sebulan ini dilarang kasih kuliah di universitas. Ya, gue tahu, gue baca tuh. Sekarang dalil pemerintah, mahasiswa itu terpapar radikalisme karena kurang kritisisme tuh. Nah, gue masuk ke universitas untuk ngajarin kritisisme, justru dilarang. Kan ngaco kan pikirannya. Kalau dasarnya kurang kritisisme, kasih kritisisme dong. Tapi radikalisme sendiri kan ada sebenarnya, bro. Ada kan? Ada pasti, setiap orang bisa jadi radikal. Betul. Tapi terasanya di mana radikalisme itu tuh? Gue setiap hari bisa ingin bikin negara Islam, negara Kristen, negara PKI, negara liberal. Tapi nggak jadi-jadi kan, nggak ada besar. Iya, kan itu kan cuma di pikiran. Jadi ngapain ditutup? Ngapain dibesarkan gitu maksudnya? Iya. Biarin orang berdebat tentang ide itu kan. Kalau dibilang 30% dari mahasiswa Indonesia terpapar radikalisme, 30%. UI misalnya mahasiswa 10.000, berarti setiap hari ada 3.000 orang bawa pisau itu, bawa molotov ke kampus. Kan itu konsekuensinya kan. Mungkin untuk supaya tidak jadi lebih besar lagi. Iya, karena itu supaya dia nggak lebih besar, buka kampus supaya terjadi perdebatan argumentatif gitu. Yang mana lu dilarang sekarang? Juga dilarang coba, padahal gua mau bantuin supaya. Oke. Tapi lu mau bantuin untuk membuat radikalisme tapi ini. Tapi dianggap gua memprovokasi. Gua bilang memang saya datang ke kampus untuk memprovokasi pikiran. Iya. Kan? Iya. Tapi lu tahu dari mana kalau seandainya Prabowo jadi presiden akan lebih baik? Nggak tahu juga. Emang gua nggak tahu. Kan? Makanya. Kan itu gua nggak dukung Prabowo kan. Kan gua waktu pemilu gua beroposisi pada Jokowi. Prabowo beroposisi pada Jokowi.
Jadi kita berdua beroposisi tuh. Bukan berarti gua anak buah Prabowo atau Prabowo anak buah gua kan. Karena gua beroposisi untuk membatalkan kedunguan di istana. Prabowo bukan sebagai pendukung Prabowo ya? Bukan. Karena Prabowo beroposisi untuk memperoleh kekuasaan lain. Karena itu gua bilang sama-sama beroposisi. Tapi apa buktinya gua nggak mendukung dua-duanya? Sebelum pemilu, gue pergi ke Mahkamah Konstitusi mengajukan judicial review tuh. Dengan dalil dua ini nggak cukup untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu tuh. Jadi mesti ada calon lain, ketiga, keempat, kelima. Karena itu kita bikin uraian supaya threshold 20% itu dihilangin. Kan itu buktinya bahwa gue nggak cukup puas dengan dua calon ini. Mahkamah Konstitusi tolak. Nah karena cuma dua calon, ya terlihat bahwa gue beroposisi pada Jokowi, lalu publik anggap berarti lu bergabung dengan Prabowo. Ya enggak juga. Itu sama-sama beroposisi aja kan. So, kalau gue dukung Prabowo, mesti gue dukung dia sekarang masuk kabinet kan. Gue nggak dukung Prabowo masuk kabinet. Karena gue anggap dia harusnya di luar itu. Gitu. Tapi yang selama ini lu dianggapnya kampret. Iya nggak apa-apa, dianggap ya itu kampret terlalu. Kok dibilang kampret, ya apa ledekannya tuh? Tiap hari gue masuk hutan ada kampret, cebong, semacam ular gue kenal semua kan. Jadi nggak ada yang. Nggak. Kalau dibilang kampret ya gue seneng aja kampret. Karena kampret itu binatang paling bersih, makanya cuma buah-buahan tuh. Oh, iya. Tapi ini sebenarnya menariknya begini, bro. Lu kecewa kan sebenarnya Prabowo sekarang merger seranjang dengan Jokowi, kecewa dong? Atau enggak? Karena ada dua hal. Gue baca ada dua hal. Yang pertama, lu mengatakan bahwa oke, itu kan akhirnya masuk kan begini. Yang kedua, lu mengatakan bahwa ini Prabowo ada satu ini nih, ada maksud tertentu masuk. Bisa aja untuk dia memperkuat keadaannya, merebut dan sebagainya. Ada kata-kata seperti itu juga kalau nggak salah. Bisa, orang bisa berpikir begitu. Tetapi kalau gue terusin keterangan gue, Prabowo itu cuma punya 2 menteri. Dia dan Edi Prabowo di situ kan. Apa yang mau dia lakukan di situ? Kalau sidang kabinet misalnya, ya udah kalah pasti kan berdebat kan. Sekarang misalnya kalau Prabowo punya semacam ya sebutnya rencana yang agak misterius gitu. Begitu kebaca, dia yang pertama kali di reshuffle. Kan tapi orang kan mau justified semacam imajinasinya bahwa Prabowo bisa melakukan sesuatu. But you did say that bahwa ini Prabowo mungkin ada jalan tertentu untuk melakukan hal tersebut. Saya analisis cara orang melihat itu. Oke. Aku menganggap orang mendukung Prabowo dengan anggapan kalau terjadi crack, maka yang ada teori triumvirat lah segala macam tuh Prabowo bisa jadi faktor di dalam perubahan berikut. Ya memang bisa terjadi, tetapi secara rasional itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Iya, karena sangat mungkin justru Prabowo diumpankan untuk bikin semacam kekeliruan, lalu dia disingkirkan. Kan itu bisa umpan aja kan. Silahkan berimajinasi, bisa jadi faktor baru. Terus diumpan-umpanin, ternyata ditemukan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam kebijakan Prabowo. Ya udah, apa yang dilakukan Jokowi ya di reshuffle. Jadi tidak mungkin itu terjadi sebenarnya. Nggak mungkin. Theoretically tidak mungkin terjadi karena terlalu kecil kemampuan maneuvering dari 2 menteri itu di dalam. Soalnya gue baca di satu berita lu mengatakan bahwa Prabowo ini masuk dengan misi tertentu untuk merubah bla 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 bla. Bukan gue katakan, gue menganalisis pikiran orang yang menginginkan Prabowo masuk kan. Kan orang berpikir begitu kan. Tapi lu ngomong itu kan seakan-akan lu tahu bahwa itu yang akan terjadi. Nah itu kegoblokan media tuan. Dia kutip itu. Dia ngambil itu artinya. Maksudnya dia tanya dulu itu pendapat atau analisis tuh. Oke. Itu analisis gue terhadap mereka yang penuh gairah menyambut Prabowo di dalam kekuasaan. Ya boleh aja pikir itu kan. Which is sebenarnya menurut lu secara logika yang tidak dungu. Nggak mungkin terjadi. Kalau itu tidak mungkin terjadi, artinya Prabowo saat ini menjadi pembantu presiden. Memang, wong nomenklasinya, apa namanya, aturannya begitu dia. Nah ini mengecewakan para kampret-kampret itu. Iya, nah kampret itu sebetulnya ya masih ada sayangnya gitu, sehingga rasa sayang itu membuat mereka berpikir ini punya tujuan tertentu. Nanti ada keajaiban datang dari situ.